kesinambungan korelasinya tuh ternyata Iya benar. barakah dari amalan-amalan NU ini ya. Video ini hanya untuk mereka yang mau mendengarkan. Bagi yang tidak mau mendengarkan, skip aja. Jumpa lagi bersama kami di podcast Abal-abal. Sing penting ansorane ora abal-abal. Halus suaranya memang ibu-ibu muda selalu halus di telinga Mas. Ini sahabat, hari ini saya mendatangkan lagi dua wanita keren, dua wanita hebat dan plus cantik ya, masih cantik ini meskipun sudah masuk di usia muslimat. Casingnya. Siapa Bu? Siapa? Casingnya masih nom ya. Lah ini dua kalinya saya mendatangkan kader dari Ansor Maning Muslimat setelah kemarin kita mendatangkan Ibu Ketua dan wakilnya. Hari ini kita dibersamai oleh sekjennya yang di sebelah kiri saya ada Ibu Wiwi Kurniawati dan di sebelah kanan saya ada Ibu siapa ini Bu? Bu Faizah sebagai semat ya kita ya. Iya, cerdas semat, harus jawabnya cepat ya. Bisa aku yang kalah cepat Bu ini Bu. Oh iya. Nih hari ini saya mau diskusi ataupun berbincang-bincang terkait dengan ya sedikit program-program dan tentunya akan membawakan motivasi sebagai kader muslimat gitulah. Ini saya mau langsung saja tanya kabar Bu Wiwik. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya halus nemen. Ini dengan sebagai sekretaris berarti ya Bu? Iya sih. Untuk sekretaris itu di muslimat, saya langsung tanya terkait dengan kemarin kan sudah disinggung oleh Bu Ketua terkait dengan program-programnya, tapi mungkin masih ada perlu yang dipertanyakan terkait dengan program-program yang lagi dijalankan ini terdekat ataupun program terdekat itu apa saja Bu di muslimat Bu? Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Untuk program muslimat ini yang lagi gencarnya ya kita sedang persiapkan adalah pembangunan dan pembentukan ini lembaga pendidikan anak usia dini. Di situ ada tempat penitipan anak dan kelompok bermain. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan ikrar wakaf dari Pak Haji Sutoyo kepada muslimat dan fatayat. Nanti di fatayat juga menerima RTQ dan TPQ seperti itu. Program unggulan berarti itu maksudnya program unggulan atau program betul gimana? Sekali. Jadi ini nanti kita juga sudah membuka pendaftaran bagi peserta didik baru di TPA dan KB seperti itu. Oh, berarti ini pembukaan RTQ. Kalau RTQ itu Fatayat sudah berjalan. Yang ini berarti penitipan anak ya. Tempat penitipan anak dan KB. Karena di usia pendidikan anak usia dini itu kan ada 3 kelompok, Mas. Di situ ada usia 0 sampai 2 itu tempat penitipan anak, 2 sampai 3 itu kelompok bermain atau kita kenal dengan playgroup ya, orang-orang umum itu bicara seperti itu. Untuk 4 sampai 6 itu usia TK dan RA atau RA. Kalau RA itu di bawah naungan Kemenak, tetapi kalau TK itu kan ada di bawah naungan Dignas. Berarti ada ada RA dan TK-nya ada semua. Nanti atau itu salah satu? Kita orientasinya masih di TPA dan KB. Seperti itu. Kapan Bu? Itu rencana berjalan? Ini sudah membuka pendaftaran peserta didik hari baru. ini sudah dibuka. Bukan hari ini. Maksudnya sudah pendaftarannya. Lah rencananya eksekusi ataupun mulai tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru nanti dimulai bulan Juni. Berarti program semoga lancar gitu ya. Amin. Nih saya langsung pertanyaan program itu seharusnya saya perkenalan dulu, tapi saya mau beralih ke Bu Faizah.
Ini gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Lemes temen Bu. Lemes temen. Kepengen. Oh kepengen. Iya. Ansor seneng sih bengi-bengi Bu. Nek esok atau mangkat cepetnya udah ansor, udah bocah-bocah ansor di media Oh, khususnya. Yes, nggak apa-apa. Ini terkait apa posisi dengan juga kan sebagai apa sekretaris juga sama kan sekretaris dua berarti ya. Ya. Ini saya perlu bertanya ataupun biar semuanya tahu ini jenjang sebelum jenengan masuk ke Fatayat Muslimat itu jenengan dulu aktif di organisasi apa saja sih Bu? Aktif nang IPNO apa ora, aktif di Fatayat apa ora, apa langsung ujuk-ujuk langsung melu Fatayat atau gimana itu monggo Bu barangkali bisa diceritakan sedikit. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi saya itu mengawali berkiprah itu bukan dari Fatayat, tapi dari IPPNU. IPPNU sudah aktif. Dari tahun 2000. Dari tahun 2000 itu saya pulang dari merantau, ya, istilahnya merantau, jalan-jalan kemana-mana. 2000 saya masuk ke IPP 2001 sampai 2003. Itu usia berapa Bu? Usia berapa? Sekitar berapa? SMP atau masih SD? Enggak, itu udah lulus SMA. Oh, udah lulus SMA. Iya, udah lulus SMA. Itu saya langsung masuk diamanati jadi ketua IPP Kecamatan Tarub. Begitu saya masuk. Jadi setahun saya hanya perkenalan. Dari 2000 sampai 2001, 2003 saya jadi ketua PAC. Baru satu periode aktif betul. langsung diberikan amanah ketua. Baru satu tahun saya di IPP langsung dijadikan ketua PAC. Kok bisa jadi Bu? Kok bisa langsung? Kurang tahu pada saat itu. Saya langsung dipaksa untuk jadi ketua IPP kecamatan. Jadi ya mungkin nggak tahu sih ya itu kenapa. Teman-teman aja yang milih salah kali. Nggak ada pilihan yang salah kalau nggak ada pilihan lain mungkin ya. Nah terus dari 2001, 2003, 2002 saya menikah. Tapi berbarengan juga di samping saya ikut IPP pada saat itu saya juga sudah masuk ke Fatayat. Ke Fatayat karena pada saat itu memang Fatayat kan belum begitu banyak. Jadi sebagian dari IPP supaya mungkin ada pengkaderan yang memang langsung berkelanjutan. Jadi sebagian dari anak-anak IPP itu sudah masuk ke pengajian Fatayat. Disitulah saya sudah masuk Fatayat sebenarnya. IPP tersebut sudah masuk Fatayat. Dan setelah 2003 itu saya bukan vakum ya, terus ikut Fatayat jadi ketua ranting Fatayat Bulakaru Barat. Bulakaru Barat. Iya. Setelah keluar dari PP berarti. Iya, bertahun-tahun jadi ketua Fatayat Bulakaru Barat. Kemudian tahun 2012 itu saya diamanati menjadi ketua Fatayat Kecamatan Tarub menggantikan Bu Hajah Nur Aziza pada saat itu yang sudah 2 periode. Kemudian saya juga sama 2 periode dari 2012 sampai 2016. Dari 2016 kemudian lanjut lagi sampai kemarin tahun 2020. Jadi itu diantaranya perjalanan saya. Singkat padat gitu ya Bu ya? Iya. Begitu 2020 selesai di Fatayat saya langsung ditarik ke Muslimat, ditarik ke PH sampai sekarang. Berarti iya. di Muslimat berapa 2 periode ini? Iya belum. Saya baru di Muslimat. Iya, dari tahun 2020 sampai sekarang. Iya. 2 tahun di Muslimat. Ya, ini tentunya kalau sudah masuk ke Muslimat dan apa terkait dengan posisi Ibu yang tadi sebagai ketua dan sebagainya itu tentunya pernah mengikuti jenjang-jenjang pengkaderan apa saja Bu? Kok bisa jadi seperti itu Bu? Jenjang pengkaderan nih iya. Maksta dulu. Maksta oke. Iya, kemudian ada Lakmut. Lakmut juga ikut. Iya, pada apa itu? Ya pelatihan-pelatihan ya, diantaranya juga TOT, dulu istilah TOT, Training of Trainer. Pelatihan. Apa di PP atau di Fatayat? Di PP. Ya, Training of Trainer. Kemudian kalau di Fatayat itu LKD.
latihan kader dasar terus kayak nih saya ikutnya. Itu wajib sebelum masuk Fatayat ikut LKD atau gimana Bu? Kalau Itu LKD Bu? mengalir aja, masuk dulu lah ke Fatayat. Masuk Tidak dulu, ada, iya ya. kita kan organisasi fleksibel ya. Artinya tidak harus ini LKD dulu baru Masuk masuk Fatayat. Fatayat. Enggak, itu kan pemantapan, istilahnya pemantapan. Jadi LKD ya mereka-mereka yang sudah masuk kemudian memang berpotensi untuk bisa dijadikan kader baru lah itu masuk. Oh, berarti yang penting aktif dulu saja di organisasi. Iya betul, di organisasi itu nggak ada paksaan, mengalir aja dulu baru kita mantapkan istilahnya mereka-mereka yang sudah betul-betul dari hati itu mau berkhidmah, nah itu yang dimatangkan lewat pelatihan-pelatihan yang ada, jenjang pengadaran yang ada. Begitu Mas. Iya, siap. Iya. Itu di Fatayat pengkaderannya cuma LKD atau ada lagi di atasnya Bu? Kalau Fatayat Yang saya ikuti itu LKD. LKD. Kebetulan Harusnya ada LKD. lagi, harusnya ada Hah? lagi. Harusnya Ya. ada lagi yo. Apa? Berarti apa? Sama seperti IPP. Cuman kebetulan saya enggak pernah ikut. Belum ikut. Belum pernah ikut. Kemudian saya sudah di Muslimat. Iya. Kalau Muslimat nggak ada pengkaderannya lagi berarti ya? Ada apa masih ada sudah Bu? pol ya. Mentok. Iya, sudah selesai ya tua. di Muslimat. Iya, paling tua. Ngaku tua ya. Iya. Iya, tapi bukan tua lah, masih muda-muda ya. Ini saya mau lari lagi ke Ibu Wiwik terkait dengan program. Selain tadi ada program RTQ, tentunya kan sebagai sekretaris punya andil besar di organisasi. Ada program-program apa lagi Bu selain itu Bu? Selain di bidang ini pendidikan ya, ada juga di bidang koperasi. Kita nanti inginnya ya koperasi memang sudah berjalan. Nanti berjalannya di program pendidikan mudah-mudahan koperasi juga bisa mengiringi. Ada koperasinya juga. Ada koperasinya. Kemudian di bidang olahraga, alhamdulillah kita sudah Senam. olahraga bersama ya. Senam pagi berarti. Senam setiap Ahad pagi kita di situ ya alhamdulillah bisa sebagai ajang penyampaian informasi antar ranting ya otomatis. Kemudian sebagai ajang silaturahim juga ada income dari kegiatan olahraga itu karena Apa income-nya apa itu Bu? Income-nya karena setiap datang itu kita Ada itu iuran. ada iuran Oh, jadi iya, ada iya, kontribusi di situ lumayan kan, Mas? Seikhlasnya atau ditarif atau 10.000 senam gitu? Ditarif. Tapi kalau mau lebih ya Nggak monggo. apa-apa. Malah seneng. Ada minimal. Jadi kita di samping ada instruktur, di situ ada ya kewajiban yang harus kita berikan kepada instruktur. Kemudian selebihnya itu bisa untuk di bidang kesehatan itu dan olahraga itu bisa ada masukan. Jadi alhamdulillah mesin organisasi kita sedikit-sedikit berjalan lah ya. Mandiri gitu ya? Bisa menghasilkan. Yang kita harapkan dari masing-masing bidang itu bisa berjalan sesuai fungsinya seperti itu ini. Jadi untuk pendidikan sudah mulai merambah berjalan. Bismillah kita kalau ini pengamatan saya berada di samping orang-orang hebat termasuk ada Bu Faiza, ada Ibu Ketua yang semangatnya luar biasa seperti yang disampaikan beliau kemarin, beliau sampai mengikrarkan mewakafkan dirinya itu ya berhinding ya kalau kita melihat. Terus kemudian kalau saya punyanya apa ya, saya mikir gitu, kalau beliau mewakafkan, kalau saya itu punyanya hanya waktu yang saya berikan untuk Nahdlatul Ulama ya, waktu pikiran lah jadinya sebisanya saya ketika muslimat membutuhkan, saya hanya punya waktu. Mudah-mudahan waktu itu lah yang bermanfaat nantinya untuk khususnya untuk Nahdlatul Ulama seperti itu. Amin. Kayak gitu. Ini saya mau tanya lagi ke Bu Faiza terkait dengan apa ya, tadi kan perjalanannya dengan berawal dari IPP, Fatayat dan sampai ke Muslimat. Ini kan butuh bukan waktu sebentar ya Bu. Tadi 2002 sampai sekarang kan udah 2022. Berarti berapa tahun Bu? Hampir 20 tahun kan? 10 tahun. Ya, kenyang lah ya. Kenyang. Berorganisasinya itu garamnya ibarat garam itu sudah asin banget. Asin udah pengen bojo. Tanda pengen bojo.
22 tahun ya dari 2000 Luar ya. biasa. 22 tahun. Iya berarti 20 tahun lah katakan, Iya, 20 tahun aktif iya. organisasi. Ini aku aja baru aktif sekitar berapa tahun, wis kerasa kesel Bu. Asli kerasa kesel, ada ngake ngeluwe maning, ngake Berarti ngeluwe. tidak menikmati. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Itu kiat-kiat apa saja Bu biar kita merasa bersemangat di organisasi, merasa menjadi kader yang loyal di organisasi itu apa saja Bu yang bisa Ibu sampaikan? Barangkali kan bisa saya tangkap dan bisa saya aplikasikan Bu. Sebenarnya itu begini, kalau saya secara pribadi ya, itu yang pertama, saya itu tidak yakin dengan hidup saya. Pertama tidak yakin. Iya betul, apakah hidup saya nanti akan baik atau tidak itu saya belum yakin. Oh terus. Lah, untuk meyakinkan itu, saya kan kayak gini loh, saya itu apa ya, ndak yakinnya itu nanti ke depan saya bisa baik apa ndak. Kalau saya tidak yakin, maka saya butuhkan orang-orang yang bisa meyakinkan. Kayak tuntunan agama kan perbanyaklah silaturahmi di situ. Kan dalam rangka memberikan keyakinan saya. Artinya ketika kita banyak teman, ketika kita dihadapkan di suatu permasalahan tertentu, kan banyak yang membantu. Jadi di samping itu juga ada unsur itu sebuah kebutuhan loh Mas. Kita berorganisasi itu katakanlah sebuah kebutuhan. Kenapa? Contoh, sekalipun saya taruhlah di rumah semua tercukupi, terkompliti istilah wong Jawa ya, komplit kabeh apa bayi anak. Tapi ketika kita tidak punya istilah apa ya, sarana untuk beraktualisasi, sarana untuk istilah apa ya, Mengeksplorasi diri lah, mengeksplor diri. Iya, beraktualisasi sama ya, beraktualisasi. Maka saya yakin akan menemui titik jenuh di rumah. Saya yakin orang ibu-ibu ngapa-ngapain bosan, gitu ya? Orang ngapa-ngapain. Walaupun di rumah itu padat dengan pekerjaan, tapi kalau kita dihadapkan pada rutinitas setiap hari yang seperti itu terus monoton. iya, ya. Walaupun semua tercukupi, taruhlah tapi kita sebagai perempuan di rumah hanya ya seperti itu. Tidak diberikan peran lebih gitu ya. Iya. Setidaknya berdaya Iya, guna. maka organisasi itu saya yakin itu kebutuhan. Iya, saya yakin itu kebutuhan untuk bisa memperoleh banyak teman, untuk Pengalaman, bisa wawasan, mendapatkan wawasan, mendapatkan pengalaman dan pengalaman serta wawasan itu yang dari luar. Kita juga dapat ilmu dari dan masukan-masukan dari banyak orang. Itu juga bekal untuk kita dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Juga bermasyarakat. Banyak ilmu yang saya dapatkan itu dari luar. Jadi intinya adalah saya itu kebutuhan. Organisasi adalah sebuah kebutuhan untuk mengembangkan diri gitu Iya, ya. betul, sebuah kebutuhan. Karena itu tadi saya tidak yakin dengan hidup saya ke depan seperti apa. Berawal dari kebingungan intinya Bu ya. Iya, bukan bingung sih, bukan bingung, nggak yakin. Ya nggak yakin saja. Bingung nggak yakin. Iya. Beda ya. Iya, beda konotasi dong. ya. Iya, beda dong. Jadi itu yang membuat saya kemudian, oh iya, ini kebutuhan. Maka setiap kebutuhan itu harus dipenuhi. Nah, pemenuhiannya ya seperti inilah kita mengikuti organisasi. Jadi organisasi yang saya meyakini di samping itu pemenuhan kebutuhan juga ada nilai kemanfaatan untuk banyak orang. Begitu Mas. Ya, Iya. oke siap. Ini kalau dari Ibu Wiwik Sagita itu gimana Ibu? Wiwik Saklalan yang lain. Wiwik Kurniawati. Memang ini saya jadi beda nama ya. Iya, kayak penyanyi dangdut itu sih Bu. Ya masalah beda ya, Wiwik Sagita. Waduh, harus Wiwik Kurniawan, Ibu Wiwik Kurniawan itu dari Kurniawan. apa tadi? Kurniawati. Kurniawati. Aduh, udah ya. Itu gimana Bu terkait pertanyaan masih sama seperti tadi Bu. Pertanyaannya. Iya, yang terkait dengan kenapa Ibu rela aktif di organisasi, mengorbankan, ya bukan mengorbankan, menyisihkan waktunya di rumah untuk berorganisasi. Oke. Awal saya itu ibu mertua itu dulu aktif di organisasi muslimat ya. Kemudian di usianya yang sudah tidak muda lagi, sehingga saya itu sering suruh badali, ceritanya itu seperti itu. Berawal dari gandeni mertua. Oke. Jadi sering untuk ada pertemuan saya yang hadir mewakili seperti itu, sehingga entah apa yang dilihat para
ibu-ibu yang hebat di PAC itu, sehingga suatu hari saya itu diminta oleh Ibu Ketua, Ibu Haja Nur Aziza, untuk dipinang, istilahnya dipinang ya, Mbak, purun nggih dados sekretaris muslimat. Saya melihat sosok sekretaris sebelum Ibu Hajah Nur Aziza menjadi ketua, saat ini kan beliau jadi sekretaris. Saya melihat, ya Allah, sosok sekretaris yang hebat seperti Bu Nur Aziza kok sekarang ditimpakan ke saya. Apakah saya mampu? Saya gitu. Saya tuh semacam Pesimis. Ya. iya, Bu, jangan jangan saya lah, Bu. Terus, Mbak, aku ki ora nawari makan ikan bakar, aku ki nawari perjuangan, seperti itu. Ya Allah, saya gitu langsungan. Pripun ya, dengan segala pertimbangan suami, terus kemudian melihat orang-orang yang saya kagumi di ibu-ibu muslimat, kemudian kenapa tidak saya jadikan ajang belajar di situ. Setelah insya Allah organisasi itu bisa sambil belajar. Bu, saya kegiatan saya sehari-hari seperti ini, seperti wes bismillah, kayak gitu. Nah, dari ajakan beliau yang sungguh mulia itu, disitulah saya akhirnya memutuskan untuk bismillah, saya terima istilahnya untuk menjadi formatur di PH itu. Berarti tahun ini masuk tahun ini berarti ya? Oke, seperti itu. Jadi kebetulan waktu itu saya belum 45 jadi muslimat. Tapi kayaknya lebih baik merasa tua daripada Iya. daripada orang. Saya jadi ketemu di Fatayat itu sampai kadang, loh, ini ibu Fatayat kok di atas usia saya. Saya kadang seperti itu. Tapi toh nanti pada saatnya saya juga memasuki usia muslimat seperti itu. Tapi bagi saya itu tidak jadi soal kayak gitu. Tapi alhamdulillah ini sudah masuk 45. belum ya? Ini belum, Ding. Sekarang berapa? 43 masih. Jadi ini belum, ya nanti akan masuk muslimat juga. Sibukannya apa, Bu, sehariannya, Bu, di rumah, Bu? Saya alhamdulillah ngajar di RA. Kemudian juga saya juga ngajar di UT juga. Oh iya. Ngajar di UT. Kebetulan pernah di semester 4 dan di semester 5. Di UT-nya sampai sekarang? Iya, masih. Terus itu sama ya kegiatan di organisasi yang kita hampir tidak mengenal hari Minggu ya, istilahnya kita nggak punya hari libur. Berarti Minggu organisasi jalan terus Minggu? Iya, belum lagi setelah muslimat ada UBSIS, belum lagi ada forum komunikasi DPD. UBSIS-nya ikut, UBSIS MBC. Iya, karena dari kepengurusan UBSIS itu kan diambil dari PH masing-masing Banom kan, di situ. Iya. Itu jadinya saya Bu Faiza juga masuk di UBSIS juga. Kemudian kegiatan FK BPD belum lagi, jadi hampir tidak menemui hari libur, tapi semua itu kita nikmati. Saya nikmati, alhamdulillah. Saya bukan asli Tegal ya, Mas ya. Saya asli mana, Bu? Malang. Pemalang. Malang Jawa. Arema. Tapi ngomong Tegal lancar loh, Bu. Iya kan, karena sudah berarti 20 tahun saya di sini. Dan alhamdulillah saya betah ya di Tegal. Orangnya sangat welcome sekali. Terus saya sudah merasa menyatu rasanya dengan orang Tegal, nyaman gitu. Sampai kulinernya juga lidah saya sudah lidah Tegal ya, lidah pedes lah. Sudah sedap dengan masakan khas Tegal seperti itu. Tapi kaget kiranya ibu itu asli orang Tegal itu, ternyata pendatang tapi sudah lanyah sekali. Alhamdulillah. Kalau dari Bu Faiza juga gimana, Bu? Sibuk sehari-hari itu apa, Bu, selain berorganisasi, Bu? Selain berorganisasi, saya kesehariannya mendampingi suami, ya, terutama ya mendampingi dan melayani suami. Kemudian saya selama ini jadi pendamping PKH. Oh, PKH kecamatan. Pendamping PKH Kabupaten Tegal. Oh, kabupaten. Ya, artinya statusnya memang pendamping kabupaten, tapi di apa istilahnya, ditugaskan di desa-desa. Iya, di desa-desa.
apa ini jenengan dulu nikah umur sudah masuk fatayat atau masih IPP Bu? IPP. Umur berapa ya? Setelah IPP berarti? Setelah IPP atau saya fatayat? lagi IPP. IPP sudah iya, nikah. kebetulan ketemunya juga di IPP. Iya, kan betul banyak ya. teman-teman kita yang juga sama. Pas iya zamannya saya itu klasik. memang banyak yang Iya sih klasik banyak Iya. IPP sama Ibnu itu nikah Bu. Iya. betul, termasuk saya. Termasuk ya banyaklah teman-teman kita yang seangkatan itu Ibnu dapat Jodohnya IPP, orang IPP. iya. Jadi nggak sulit izin sama suami gitu ya Bu, karena iya, sama organisasi. Iya, sudah paham betul. Nggak jadi problem besar lah gitu ya. Enggak, iya, kita Saling sama-sama mendukung. ya sama-sama di organisasi. Jadi enak sih. Enak aja Iya. modelnya gitu ya. Iya, iya. Ini saya mau langsung ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan motivasi Ibu, baik untuk diri sendiri ataupun untuk sahabat-sahabat semuanya ataupun ibu-ibu di rumah. Iya. Ya motivasi Ibu lah agar giat di organisasi, agar itu ikhlas gitu Bu. Iya. Niatkan untuk ibadah. Kuncinya itu saja. Iya, niatkan untuk ibadah. Di samping kalau menurut saya sih memang ini sebuah kebutuhan ya. Kita beraktualisasi, bersosialisasi itu kan sebuah kebutuhan. Apalagi di organisasi kan itu nilai manfaatnya banyak. Bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Dan ingat ketika kita mau berorganisasi biar kita yakin betul akan manfaatnya dari organisasi, tentu harus mempelajari dengan sungguh-sungguh apa itu. Jenengan apa? Ansor ya? Iya, Ansor. Apa itu Ansor? Kemudian Muka-muka bagaimana- Ibnu lah. Iya, bagaimana itu Ansor? Itu betul-betul harus dipelajari dan diyakini bahwa itu adalah sesuatu yang punya nilai benar dan nilai manfaat. Demikian pula yang di IPP, demikian pula yang di Fatayat maupun di Muslimat. Yakinlah insya Allah siapapun yang mau berjuang di NU melalui Ibnu, IPP, Ansor, Fatayat maupun Muslimat, insya Allah berkah. Insya Allah Iya, berkah. insya Allah berkah. Yakin itu betul. Yakin aja Ibu ya. Yakin Berkah, aja wes. betul bahwa berkah, insya Allah. Ya, Bu sering jangan tombok ada. boreng kegiatan boreng sebenarnya itu berkah ngono sudah ya. makanan pokok Biasa. kita. Hal biasa. Iya, makanan pokok kita ujung tombak dan Berarti ujung lah kasih tombak. bisa dikorupsi ya Bu ya. Hah? Anak ada peluang korupsi nggak Bu kalau ikut Muslimat, Fatayat, Korupsi Ansor? waktu, Mas. Iya korupsi waktu bisa ada korupsi waktu tuh kan. Iya, korupsi waktu. Yang jelas pasti ada lah korupsi waktu ya Mbak ya. Nah, tapi kalau korupsi uang dari mana ya kita mau korupsinya ya? Jangan ngomong aja udah alhamdulillah gitu. Iya, yang penting nutup aja sudah alhamdulillah. Itu Mas. Jadi ya bismillah lah. Ini Insya Allah Bismillah berkah gitu ya. Iya, berkah. Kalau dari Ibu Wewe sendiri gimana Bu? Kalau tadi Bu Faiza diniati ibadah, saya hanya menambahkan saja, saya mencari keberkahan. Karena di NU itu kan sudah baik. Jadi kita kalau ingin baik, ya nderek-nderek sing baik niku wow. Insya Allah pasti ketularan gitu ya. Insya Allah seperti itu. Jadi intinya kita mencari keberkahan di NU. Insya Allah semuanya juga mengikuti gitu ya. Inggih. Barangkali ada pertanyaan yang mau dijawab sendiri nggak apa-apa Bu? Ditanyakan. Ini mau Lebaran Bu. Sekarang kan lagi minyak larang ya Bu ya, minyak mahal, sedang banyak minyak mahal. Terutama kan ibu-ibu Muslimat, Fatayat dan sebagainya itu lagi panik Bu. Ini sedang panik atau untuk mempersiapkan Lebaran tapi ada kenaikan harga. Itu sebagai ibu Muslimat tentunya kan sebagai panduan yang lain, ibu-ibu yang lain itu apa ya? Alternatifnya apa? Cara Mesti harus menangani minyak, cara menangannya itu gimana Bu terkait dengan isu-isu yang sedang tren terjadi sekarang. Terutama kan Sebenarnya ada sisi positifnya ya. Apa Minyak berarti itu itu, Bang? mahal. Jadi kita kan mengurangi lemak. Kolesterol. Iya. dia Bukan dia. tapi mengurangi itu kan hanya pemikiran orang-orang yang punya maksudnya katakan daya paham paham itu. lebih Bu. Jadi alternatifnya saya yakin yang namanya masakan tidak mesti harus digoreng. Itu pertanyaannya. Iya. Statementnya Bu Megawati Bu itu kan banyak ibu-ibu sukanya hanya menggoreng. Itu kan akhirnya jadi meme semua kan. Banyak orang yang salah Tapi menangkap. betul sih, memang betul. Dan memang ketika kita bisa mengolah masakan tanpa Gorengan. minyak, tanpa minyak. Saya yakin itu jauh lebih sehat. Kemudian ternyata juga jauh lebih enak ya Mbak.
Jauh lebih enak loh tanpa lebih minyak. aman. Lebih aman. Tapi sudah mempraktekkan Bu di rumah Bu Sudah, tentu makan saja makanan sudah. tanpa minyak lah intinya Iya, lah. karena ini dinikmati oleh halayak umum ya, jadi saya harus apa adanya ya. Kalau saya itu kok belum isu yang sedang viral tentang minyak goreng sedang Mahal, sulit sulit. atau mahal, saya kebetulan kok belum beli minyak, belum sampai hari ini belum tahu harga minyak itu berapa. Belum pernah Soalnya beli minyak. iya kan orang Tegal sukanya selamatan mentahan ya, Iya. selalu ada minyaknya. Jadi antara lebaran yang sekarang sampai mau lebaran lagi, Minyaknya itu masih banyak. minyaknya nggak Oh, habis. nyetok. Ya ampun. Bukan nyetok Mas, dilalahnya dipakai datang lagi. Ada lagi. Berkahnya itu, berkah wong NU kan senengannya selamatan Iya, kan. iya, benar-benar. Jadinya minyak itu selalu datang Datang sendiri. sendiri. Si mending bojone kiang mangkat tahlilan, kiang mangkat selamatan ayo ya. Dan kurangi konsumsi Coba kalau minyak NU ya. tidak membudayakan amalan-amalan tahlil atau walimah-walimahan, kan kira-kira saya sudah galau hari ini mencari minyak kayak gitu ya. Karena Iya, betul, betul. kita memelihara budaya amalan-amalan Nahdien ya, sehingga minyak pun kami tidak merasakan susah karena datang lagi dan Berarti datang dampak lagi. positifnya memang ada langsung real ya Bu ya. Memang real ya kan? Ada kesinambungan korelasinya tuh ternyata Iya, iya, ada. benar-benar. Barakah dari amalan-amalan NU ini ya. Ini saya baru kepikiran Bu, serius Bu. Nyambung loh antara itu. Iya bener. Iya. Amalannya itu ada manfaatnya, ada berkahnya. Betul, nggih. Jadi ketika gula teh pun Iya. ibarat naik Mas, kayaknya kita nggak resah. Selama itu budaya NU yang masih suka silaturahim, terus bawa ini bawa itu kalau silaturahim Iya, iya. kan, kalau walimahan juga ada gula tehnya. Iya, benar. Jadi kita itu nggak panik dalam hal sembako lah, insya Allah Allah itu mencukupi seperti itu. Iya, soalnya kan ibu-ibu ya bukan banyak ibu-ibu sebagian kan banyak yang panik buying ya. Iya. Lagi isu apa langsung duduk. Nah, Iya, akhirnya kan akhirnya menjadi ya problem sendiri. Semoga ini dengan tips-tipsnya ibu-ibu muslimat ini seperti tadi barangkali bisa yang lain mengikuti lah seperti itu. Tapi yang jelas memang ya ada sebagian ibu-ibu yang memang mungkin karena dia profesinya penjual Sebagai gorengan, penjual iya, gorengan itu mungkin penjual berasa mie, ya berdampak memang itu sekali adalah, seperti itu. Itu memang sebagai bahan utama ya, bahan utama untuk gorengan, yang jelas minyak kan. Iya. Ya memang cukup memberatkan sih. Saya juga turut prihatin juga, bukan saya hanya kalau memikirkan diri sendiri sih memang iya. Saya suka makanan yang memang tidak pakai digoreng-goreng. Godok-godok, rebus Iya. gitu. Sukanya yang memang langsung cemplung itu mau jauh lebih sedap. Tapi ya saya memaklumi juga mereka-mereka yang punya profesi itu, kemudian yang memang hobinya memang makan gorengan, kan memang itu tidak bisa dihindari. Ya bersabar. Moga-moga stabil maning ya. Bersabar menunggu situasi yang lebih membaik kayak gitu, sambil kita banyak ya berikhtiar dan berdoa lah. Ini bulan Ramadan ada program apa Bu di Muslimat Bu? Kalau Ramadan mungkin tetap tadarus ya. Kita kan ada 2 grup untuk tadarus atau khatmil Quran. Jadinya di situ kita target setiap Kamis harus khatam. Setiap Kamis PAC itu berarti PAC, ya iya. Muslimat. Di situ ada pengurus PAC Itu sama ngajinya ketua di rumah atau di rumah, tinggal nanti ada list Oh. dari juz 1 sampai 30 sudah ada nama-nama ibu-ibunya. Oh, iya. Jadi kalau misalnya saya juz 1 gitu, kalau saya sudah juz 1 selesai conteng. Conteng. Tapi nanti yang nyonteng itu admin. Karena ketika yang nyonteng itu peserta hotmail itu nanti rancu. Ada yang listnya di chat yang awal, ada Iya, yang iya. di terakhir kan jadi rancu. Ada yang sudah baca juz 1 ternyata ngelis yang lain nggak ke conteng, akhirnya tugas ngelis adalah admin, itu salah satunya. Jadi kita alhamdulillah sudah pada putaran 99 Mas khataman, alhamdulillah 99 putaran Tahu sebulan ini atau gimana itu? sudah berjalannya, mulainya adanya Muslimat awal, kepengurusan awal. Kepengurusan yang kepengurusan yang baru masanya Bu Hajah Nur Azizah itu 99 khatam. sudah 99 khataman. Setiap Kamis kita upayakan untuk khatam 30 juz. Bahkan ini sudah ada 2 grup kayak gitu. Oke, alhamdulillah. Ini perlu Hadus dicontoh. binikmah. Ya, ini Hadus binikmah. Semoga Ansor bisa meniru seperti ini. Amin, amin, amin.
Ya kita alhamdulillah punya ibu ketua yang disiplin ya. Iya. Ketika beliau punya program harus berjalan itu beliau. Nah, terus dari disiplin waktu kita harus juga banyak Iya. belajar dari beliau. Memang muslimat seperti itu, mudzakarah saja Mas. Undangan jam 8, ibu-ibu itu jam 7 sudah datang. Kemarin saya juga kaget seperti itu, oke, Bu, oke. Bu Ketua. Tapi jangan kaget, ketika sudah azan duhur, entah di panggung itu ada orang bicara, kalau sudah Ada. armada menjemput, pulang. Itu Walaupun khas belum sekali doa. kan. Iya, iya. Jadi mereka memang disiplin sekali seperti itu. Itulah ibu-ibu muslimat. Oke. Dan banyak sekali yang perlu kami contoh dan kami tiru tentunya. Oke. Ini terakhir Bu, karena nggak bisa lama, ini sudah Oke. malam ya. Oke. Closing statement Bu, saya mau dari Bu Faizah dulu. Dari jenengan closing statementnya untuk semuanya. Tetap ya di organisasi yang pertama tadi sudah saya sampaikan, diniatkan ibadah dan tabarukan. Ya, sebagaimana dawuhe Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari kan, siapa yang mau berjuang di Nahdien, insya Allah didoakan dan diakui menjadi santrinya. Didoakan mudah-mudahan hidupnya itu barokah. Jadi itu yang saya pegangi. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi motivasi yang ada di luaran sana lah, biar artinya ketika berkhidmah itu ada motivasi dari situ. Didoakan semoga keturunannya bisa soleh-soleha. Amin. Didoakan mudah-mudahan meninggalnya itu husnul khotimah. Itu yang betul-betul tertanam dalam diri saya secara pribadi, dan mudah-mudahan ini juga tertanam buat yang lain lah. Seperti itu Mas. Jadi kemudian untuk sahabat-sahabat Fatayat, halo sahabat Fatayat, Iya, dimanapun lambaikan Anda tangan. berada, Boleh. iya, jangan berhenti di Fatayat. Kemudian untuk rekanita maupun rekan IPNU dan IPPNU juga lanjut. Setelah semuanya selesai di jenjang IPNU maupun IPP, lanjut ke Fatayat maupun GP Ansor. Iya. Setelah GP Ansor lanjut ke NU. Jangan ada kata vakum ya, lanjut saja. Toh saya yakin ini bukan sebuah beban, tapi mengalir saja justru ini sebuah atau sesuatu yang menyenangkan di organisasi. Dan saya yakin semua mereka yang aktivis NU, baik di Panomnya ya, di Muslimah, di Fatayat, GP Ansor, IPNU dan IPP, itu semuanya wajahnya itu ceria. Aku yakin Seperti dengan ceria. Iya, ceria, seneng sih Mas. Banyak temennya. Kemudian yang setelah Fatayat ini ya, Rekrutmen langsung, Kalau rekrutmen Fatayat, akhir ya. lanjut ke muslimat. Ya, lanjut ke muslimat. Jangan ada kata vakum, sekali lagi. Juga Ansor ya, seperti panjenengan. Itu lanjut ke NU. Kita Insyaallah, itu insyaallah. berkhidmah di NU ila yaumil akhir. Amin. Begitu ya Mas Soleh. Terima kasih. Siap. Saya lempar pertanyaannya ke Ibu Wiwik lagi terkait dengan closing statementnya Ibu. Iya, tadi sudah dipaparkan Bu Faizah lengkap ya. Kayaknya sudah yang disampaikan itu memang harus kita kuatkan seperti itu agar kita lebih semangat lagi agar hirohnya ke NU itu terasa seperti itu. Jadi intinya kita harus semangat. Intinya semangat, ya. Semangat. Jangan mudah mengeluh. Nikmati, Ya, nikmati jalani. saja, jalani saja. Nikmati dan jalani. Nanti juga bahagia ya. Iya, tujuannya kan bahagia ya. Tujuannya bahagia memang. Bahagia, simpel saja sih. Oke sahabat, pertemuan kita hari ini harus kita cut karena waktunya sudah habis. Semoga Jangan habis ya, apa Mas. ya? Jangan habis lah. Berarti apa ya? Waktunya sudah dihabiskan untuk acara ini. Oh. Semoga kita ke depan bisa bertemu lagi. Siap. Duduk di sini lagi, Insya sharing-sharing Allah. informasi terkait Oke. Muslimat NU di Kecamatan Darut. Kita tutup langsung podcast Abal-Abal. Ansor. Yang penting ansornya jangan Jangan abal-abal. abal-abal.